Oke, selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran berita terbaru sepak bola, seputaran informasi terbaru dunia sepak bola. Jadi teman-teman, malam ini ya saya barusan selesai nonton tadi pertandingan antara timnas Iran dan Blue Samurai atau Jepang ya, dan dimenangkan oleh Iran ya, dari pertandingan yang sangat seru, yang sangat dramatis untuk masuk ke babak 4 besar, yang memang dari menit awal timnas Jepang seperti biasa, sepertinya memang kelasnya itu udah kelas-kelas seperti tim-tim di Amerika Selatan ya, seperti negara-negara Amerika Selatan. Olah bolanya udah bagus banget Jepang ini. Jadi dari menit-menit awal memang Iran tertekan ya, determinasi penguasaan bola, ball possessionnya memang betul-betul dikuasai Jepang, dan tampaknya Iran sepertinya tadi kalau saya lihat sepertinya kesulitan untuk mengantisipasi pola permainan Jepang dan kesulitan untuk keluar daripada tekanan Jepang, sampai kemudian gol dari Jepang tercipta ya, dari si Hidemasa Morita di menit ke-28 ya, sekitar menit ke-28. Dan itu betul-betul Iran itu betul-betul dia kayaknya susah untuk keluar daripada tekanan Jepang ya semalam. Tapi di sini saya lihat Iran ini betul-betul pemain-pemainnya memiliki fisik yang luar biasa. Selain posturnya itu tampaknya kalau saya lihat tuh kekar, tinggi besar kekar ya, ini orang-orang Iran ini khas Timur Tengah nih, Timur Tengah yang regionnya Yordania, Syam ini ya, Irak, ini Lebanon, posturnya tinggi besar rata-rata kalau saya lihat tuh dari sekitar 185 ke atas lah tingginya. Badannya kekar, itu sepertinya ya mengandalkan power dan speednya ya pemain Iran, dan tampaknya memang kesulitan. Walaupun kalau timnas Jepang kita lihat fisiknya kalau berbanding dengan timnas Iran jauh ya secara penampakan fisik, tapi olah bolanya udah luar biasa ini Jepang. Baru kemudian Iran bisa menjelang babak akhir baru bisa mengembangkan permainannya untuk melakukan serangan-serangan balik ke Jepang, sampai kemudian Muhammad Mohebi bisa menyamakan kedudukan ya. Di babak kedua lebih seru lagi ya, tekanan Jepang juga nggak berhenti, tapi kemudian juga akhirnya di menit-menit akhir ya, ini kan Ko Itakura melakukan pelanggaran di menit ke-90 ya, perpanjangan waktu plus 3 menit, sampai kemudian wasit menghadiahi penalti untuk timnas Iran yang diselesaikan dengan baik oleh Ali Reza Jahanbaz atas apa nama harap susah. Akhirnya juga ya 2-1, Jepang kalah, Blue Samurai kalah, Iran yang akan melaju ke babak 4 besar ya. Nah ini kalau kita lihat memang kesininya teman-teman, ini kalau memang timnas kita ini kan memang sekarang lagi mulai berbenah, mulai memperbaiki kondisi. Tapi kalau saya lihat tadi memang dari beberapa pertandingan belakangan ini, terakhir saya lihat antara Iran sama Jepang ini postur pemain sekarang kelas-kelas Asia, papan atas Asia, seperti Iran sama Jepang. Kalau Jepang kan ranking FIFA-nya nomor 17, Iran ini ranking FIFA-nya nomor 21. Qatar, Jordania itu posturnya sepertinya memang kekar, tinggi besar semua ya, itu rata-rata tingginya di atas 185 cm. Nah kalau di negara kita kan memang jarang-jarang, kalau ada mungkin 180 cm itu juga jarang ya. Mungkin antara yang tinggi tempat kita itu antara 170 sampai 175 cm. Dulu saya juga pernah lama di Mid East, di Timur Tengah, memang rata-rata kalau etnis Iran itu kan, terus region dari Irak, Lebanon tuh orangnya memang tinggi besar seperti itu. Nah kalau kita tilik ke negara kita memang akan sangat sulit gitu kan, kalau kemudian kita dari Asia Tenggara ini
bersaing untuk naik ke level atas gitu kan. Mulai level Asia aja udah kesulitan karena memang ada keterbatasan daripada postur tubuh itu Pak saya lihat. Dan memang pilihannya cuma satu, mix pemain yang lokal dan mix dari pemain-pemain yang naturalisasi, dalam artian yang pilihan ya. Kita sekarang lumayan punya Elkan Bagot yang posturnya juga menjulang 195 cm, kemudian seperti Ivar Jerner, Rafael Struijk, kemudian Justin Hubner nih, terus kemudian beberapa pemain lainnya seperti Sandy Walsh gitu kan, Zain Patinama, kemudian Jordi Ahmad, tingginya udah tinggi orang Eropa ya, posturnya 185 sono lah itu kan. Tapi kalau body mungkin kan masih berkembang karena yang seperti Justin Hubner, Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner kan masih usia muda ya. Artinya ke sana memang sekarang udah terkondisikan, timnas kita secara fisik juga udah bagus, tinggal nanti juga mix dengan pemain-pemain yang dari lokal yang memang memiliki talenta bagus gitu kan. Yang jelas memang ke depan di depan mata di bulan Maret nanti timnas kita masih punya harapan besar gitu kan untuk lolos di pra Piala Dunia dari fase grup. Tapi memang di fase grup itu ada musuh beratnya yaitu Irak yang dua kali pertemuan terakhir kita juga nggak berdaya ya ketemu Irak, di Badat kita 5-1, kemarin di Piala Asia kita kalah 3-1. Dengan Vietnam juga 50-50, walaupun menang juga menangnya juga kemarin juga menangnya berat ya, susah ya, penuh perjuangan gitu kan. Bahkan Vietnam juga ketika kalah jumlah pemain masih berusaha menyerang Indonesia, dan tampaknya besok ketika bulan Maret bertemu dengan Indonesia mereka betul-betul akan fokus, karena sepertinya juga nasib pelatih Philippe Troussier di timnas Vietnam tampaknya bergantung di situ. Kalau sampai kalah lagi dengan Indonesia kemungkinan besar akan mengalami PHK atau pemecatan ya. Artinya memang laga di bulan Maret nanti ini laga berat, dua kali laga kita ketemu di bulan Maret tuh dengan timnas Vietnam. Pertama di Jakarta, kemudian kedua di Hanoi. Setelah itu kita akan ketemu timnas Irak dan selanjutnya ketemu timnas Filipina. Artinya di sini kita masih punya peluang ya teman-teman, masih punya peluang ketika kemarin kita 1-1 berhadapan dengan Filipina di Manila. Nah untuk itu sepertinya kita udah basah ini kan gitu kan, sudah mendatangkan pemain-pemain naturalisasi. Ya mau apa lagi, kayaknya memang harus gaspol. Sorry ya teman-teman, ini Jogja ini hujannya deras banget. Kalau suaranya saya terganggu, mohon maaf. Ini hujan deras barusan mulai hujan. Jadi teman-teman itu saya ulangin lagi ya, kita rilis lagi. Memang sepertinya memang nggak ada pilihan. Ini yang memang pesta olahraga kelas dunia. Nanti juga 5 tahunan. Ini kalau bisa ya mau nggak mau all out, kita memang harus secepatnya mendatangkan pemain-pemain yang berkelas. Dan tampaknya di video awal tadi saya tunjukin ada salah satu pemain yang memang sangat berpotensi untuk diambil sebagai naturalisasi, yaitu Justin Matteo ya. Tadi itu ada dia lagi dia ngobrol-ngobrol, saya ambil videonya. Justin Matteo ini winger ya, karena memang yang semua netizen supporter sepak bola yang ada di Indonesia ini sekarang memang berharap kesininya PSSI sudah stop lah kalau pemain-pemain bertahan. Itu harapan kita ya, itu harapan para pendukung setia timnas sepak bola Indonesia atau timnas Garuda kesayangan kita bersama. Kita berharap sudah stop lah kalau pemain-pemain bertahan. Jangan terus semua, PSSI juga harus independen, harus betul-betul bisa memutuskan sendiri mana-mana pemain yang harus bisa diambil sebagai pemain naturalisasi. Jangan terus kemudian cuman nurut aja ke semuanya ke Coach Sintayong gitu kan, repot nanti gitu kan. Kalau harapan semua netizen, kemudian supporter timnas merah putih, supporter timnas Garuda, semuanya berharap bahwasanya kalau untuk pemain bertahan ini udah lebih dari cukup ya. Apalagi nanti ada Jay Izes yang udah bergabung, dan kemudian kemungkinan besar Nathan Joao. Ini kan semua pemain-pemain yang bertipe bertahan ya.
kita menunggu kedatangan Tom Haye dan Ratna Ratmamun. Dan saya juga usul kalau ini tadi ada pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia, yaitu Justin Matteo ya. Justin Matteo ini lahir pemain Belanda, dia masih ada darah keturunan Indonesia. Dia lahir di Goirle, Belanda tahun 1996. Usianya sekitar 27 tahun sekarang ya, saat ini 27 tahun, dan dia memiliki tinggi badan 172 cm. Ini untuk winger nggak masalah ya teman-teman, tapi kalau untuk pemain tengah, pemain belakang itu kan striker kalau bisa yang memang tingginya di atas 185 ya teman-teman. Kalau winger sepertinya biasalah, winger nih kalau tingginya di atas di antara 170, 175. Kalau yang dibutuhkan memang keterampilan dribble bolanya, kemampuan untuk menyusur sayap, kemudian untuk memberikan crossing, memanjakan para attacking midfielder ataupun striker ya. Nah ini kemampuannya mumpuni, dan dia juga sepertinya menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia ya, untuk dinaturalisasi. Nah sebetulnya ini kesempatan untuk PSSI ketika pemainnya tertarik ya. Justin Matteo ini saat ini memperkuat FC Noah ya. FC Noah itu salah satu liga klub di divisi utama Armenia. Terakhir dia itu memperkuat Top Os ya. Top Os itu klub divisi 2 daripada Liga Belanda. Nah ini ketika sama Top Os dia udah tampil sekitar dari 2021 sampai 2023 dia tampil 58 kali tampilan, dan dari sekian tampilannya dia sudah bisa mengemas gol 17 gol ya. Ini lumayan ya, dia winger tapi juga punya naluri untuk mencetak gol yang bagus, naluri menyerangnya. Dan saya pikir ini salah satu peluang ketika pemainnya ini menyatakan ketertarikannya. Ini pemain yang bertipe menyerang ya. Dia kayaknya satu klub ini sama Ilyas Salhab yang juga main di FC Noah. Tapi saya nggak ngerti sampai di mana kemudian ketertarikan PSSI terhadap pemain ini. Tapi saya berharap banyak sebagai supporter timnas Garuda, berharap banyak paling enggak antara Ilyas Salhab ataupun Justin Matteo itu kemudian dilakukan pendekatan untuk kemudian dinaturalisasi, karena betul-betul kalau kita lihat memang kebutuhan timnas kita saat ini adalah urgent ya teman-teman, urgent untuk Piala Dunia gitu kan. Yang jelas kalau incerannya kemudian sekelas Milian Manhoef kayaknya agak berat ya. Milian Manhoef tuh sayap kanan winger daripada tim junior Belanda yang pernah memperkuat U16, U17 sampai sekarang U21 juga dipanggil oleh timnas Belanda, dan tampaknya timnas Belanda memproteksi nih kalau Milian Manhoef yang merupakan putra Melvin Manhoef yang juara boxing ya. Yang jelas kalau nggak dapat yang grade A, paling nggak kita dapat yang kelas middle lah gitu kan. Yang jelas sekelas Ilyas Salhab ataupun Justin Matteo ini kemampuannya luar biasa gitu. Dan kita butuh karena kita memang miskin winger gitu kan, dan attacking midfielder yang memang mumpuni ya, mumpuni dribble bolanya. Kalau kita lihat ini Justin Matteo ini dribblenya bagus banget, Ilyas Salhab juga keren, dan keduanya tampaknya juga nggak ada pilihan kalau mau diadakan pendekatan, karena sekelas Ilyas Salhab kalau kemudian mau ditarik ke timnas Maroko gitu kan kemungkinannya kecil, ke timnas Belanda pun juga kecil karena persaingannya berat. Yang teman-teman perlu tahu, Ilyas Salhab ini keturunan Indonesia, Maroko, dan ada darah Belandanya. Tapi Ilyas Salhab juga sangat tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia ya. Begitupun juga Justin Matteo tampaknya juga berat kalau untuk dia panggil timnas Belanda. Artinya memang kemungkinannya besar. Boleh saja kalau seperti supporter kayak fans timnas merah putih berharap Milian Manhoef, seperti saya juga berharapnya Milian Manhoef, sekelas Milian Manhoef atau Casemiro, tampaknya susah ya gitu kan. Daripada nggak dapet, saya pikir lebih baik yang mengadakan pendekatan untuk pemain-pemain yang berpotensi tapi peluangnya, dan mereka juga ada peluang untuk kemudian join sama timnas kita, dan mereka juga punya ketertarikan gitu kan. Harus match kan, bukan cuman kita aja yang tertarik tapi sononya nggak tertarik gitu kan. Nah ini harapan kita. Yang jelas kalau banyak kritikus yang kemudian
saat ini sepertinya bilang harus mutlak memainkan pemain lokal juga nggak seperti itu ya. Sekelas Irak juga kemarin yang diusahakan datang juga adalah pemain-pemain dari diaspora. Jepang pun dari pemain diaspora sebagian besar pemainnya. Artinya memang trennya seperti itu. Sekelas timnas Qatar tuh kemarin hampir lebih dari 10 pemainnya lah orang-orang yang berkebangsaan Syria ya gitu kan. Nah memang udah jamak lah gitu kan. Dan kalau kita lihat postur, kalau teman-teman lihat tadi pertandingannya Iran sama Jepang tuh, lihat posturnya Iran tuh saya juga udah ngeri, bergidik lihat gitu kan. Artinya kita kalau kemudian nggak mix dengan pemain-pemain yang diaspora, yang pemain keturunan, masalah postur ini pastinya juga bermasalah gitu kan. Songkolan, tumburan itu kalau pemain-pemain bertahan pasti kita akan kualan gitu kan. Tapi di tangan Coach Sintayong fisik pemain kita udah bagus ya. Main 2 kali 45 menit juga masih bagus gitu kan. Tadi kalau lihat Iran sama Jepang tuh 2 kali 45 menit masih breng ya, dan posturnya pemain Iran tuh kayak orang militer semua, kekar-kekar, tinggi besar semua. Nah ini memang harapannya nanti kita bisa mengimbangi ya, dan syukur-syukur kita bisa lolos dari Piala Dunia, ikut Piala Dunia, itu harapan kita semua. Dan kalaupun ada itu salah satu pilihannya cuma dengan naturalisasi gitu kan. Tapi yang jelas apapun itu yang dilakukan PSSI itu kita harus apresiasi, karena memang nggak lain dan bukan semua itu dilakukan untuk mengharumkan nama besar bangsa dan negara kita Indonesia, dan juga untuk meningkatkan prestasi timnas merah putih di ranking FIFA-nya itu kan. Apapun itu yang dilakukan itu adalah usaha, effort gitu kan. Kalau memang pemain-pemain yang didatangkan memang memiliki kemampuan lebih, apa salahnya gitu kan. Dan memang kemauan netizen saat ini kalau lihat-lihat di grup-grup di berbagai macam platform media sosial, memang antusiasmenya untuk naturalisasi, mendatangkan pemain-pemain itu, netizen tuh betul-betul bersemangat gitu kan. Apalagi lihat kemampuan terakhir timnas kita ya, walaupun memang kita selalu menelan kekalahan gitu, tapi kita lihat progres permainannya itu udah top ya, udah bagus gitu kan. Artinya juga saya berharap tetap untuk Coach Sintayong tetap stay gitu kan. Tinggal tambahan pemain ya gitu kan, pelatihnya siapapun gitu kan, mau dulu ada Luis Milla, terus ada banyak lah dulu kan pelatih yang Kevin McManamy yang pernah latih Indonesia gitu kan. Memang sulit karena memang materinya juga yang tersedia kan memang minim yang memiliki kemampuan yang luar biasa gitu kan. Dan pilihannya sekarang ini ya cuma naturalisasi gitu kan. Apapun itu nggak perlu lah kemudian semua orang diperbesar untuk skeptis gitu kan, kemudian menyerang daripada Coach Sintayong ini kan dibawa-bawa masalah pribadi gitu kan, sono sini yang udah bukan ranah olahraga lagi ya teman-teman. Intinya semua supporter, fans juga pengen melihat timnya kesayangannya menang gitu kan, nggak cuman kalah terus gitu kan. Kemudian pengen lihat nama bangsa Indonesia ini memang harum di mata dunia internasional di sepak bola. Begitupun juga kita berharap timnas kita naik naik rankingnya di peringkat FIFA. Itu saja teman-teman. Nah itu saja teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Semoga menghibur teman-teman, memberi informasi positif. Akhir kata jangan pernah salam seduluran dari saya Bumi Janarko dari Yogyakarta. Atur nuwun.